Halo Tris, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama El di podcast Potensi Kita. Tetap jaga jarak karena virus masih berada di sekitar kita. Tris, kalian pernah bingung atau galau saat memilih perguruan tinggi yang kalian tuju nggak? Atau kamu yakin atau enggak akreditasi perguruan tinggi kalian itu benar-benar bagus? Kali ini El mau memberikan informasi terkait dengan mewujudkan good governance melalui akuntabilitas dan transparansi kinerja pendidikan tinggi. Langsung saja kita dengarkan siaran radio RRI dengan Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Pelaporan LLDT 3, yaitu Mbak Asrifika Agustina, SEMSAK di edisi Lintas Jakarta Sore. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, Kanal Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bugi Satrio. Sesuai janji saya tadi, pendengar, kita akan berbincang terkait tema mewujudkan good governance melalui akuntabilitas dan transparansi kinerja pendidikan tinggi. Banyaknya perguruan tinggi yang bermasalah dengan korupsi merupakan akibat dari tidak transparannya pengelolaan informasi. Sistem manajemen yang berbelit-belit menyebabkan publik kesulitan mengakses informasi yang berguna untuk mengawasi setiap kegiatan perguruan tinggi. Salah satu cara agar perguruan tinggi terbebas dari praktek korupsi adalah dengan memperbaiki tata kelola perguruan tinggi, yakni menciptakan media pengelolaan informasi yang baik. Tapi apakah memang hanya dari sisi itu saja kalau kita berbicara mengenai akuntabilitas dan transparansi kinerja pendidikan tinggi? Nah, di ujung telepon sudah ada Mbak Asrifika Agusti SEMSK MSAK yang merupakan Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Pelaporan LLDT Wilayah 3. Selamat sore Mbak Fika, apa kabar? Selamat sore Mas Bugi Satrio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fika lagi di mana nih? Lagi di rumah tentunya Mas. Lagi nyantai dong ya bersama keluarga. Iya betul. Dan kita gangguin sama Pro 1 ya di hari libur ya. Gak apa-apa, siap. Tapi Mbak Fika kasih pencerahan dong kepada kita, karena ini kan sangat bermanfaat juga ya, terkait pendengar harus tahu bagaimana sih memandang sebuah perguruan tinggi atau pendidikan tinggi yang baik, dari sisi apa saja yang harus diperhatikan begitu. Ini kan juga bisa menjadi masukan ya bagi kita semua untuk memilih apakah memang perguruan tinggi atau pendidikan tinggi tersebut cocok untuk kita atau memang baik untuk kita, begitu Mbak? Oh oke, siap. Jadi betul sekali Mas Bugi, terkait topik tadi yang good governance tadi, itu merupakan cita-cita besar ya dari negara kita agar adanya reformasi birokrasi di pemerintahan. Seperti tadi yang Mas Bugi sempat singgung di awal, ya good governance itu ya betul memang bagaimana cara menjalankan suatu manajemen instansi yang baik ya, yang nantinya tentunya akan bermanfaat pelayanan publiknya bagi stakeholder kita di sini, khususnya kalau saya di LLDT Wilayah 3 tentunya stakeholdernya perguruan tinggi salah satunya, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Selain itu secara luas kita juga stakeholdernya melibatkan masyarakat secara umum karena kita memiliki banyak layanan terkait masyarakat. Kalau untuk vertikal, secara vertikal, karena kita di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tentunya kita memiliki tanggung jawab untuk bagaimana melaporkan kinerja kita secara akuntabel dan transparan. Apalagi di era sekarang keterbukaan informasi publik ya Mas, kita sudah bukan zamannya lagi kita menyembunyikan informasi atau menyajikan informasi yang menimbulkan kesalahpahaman, sehingga kita menyadari betul bahwa tanggung jawab itu ada pada diri kita masing-masing, sehingga terkait kinerja tadi ya tentu kita harus akuntabel, harus transparan, dan berbagai media yang kita miliki khususnya LLDT Wilayah 3 itu sangat terbuka. Di websitenya misalnya kita tentu men-share semua informasi publik yang mungkin ingin diketahui masyarakat, seperti kinerja kita sudah sampai mana, lalu informasi tentang pendidikan tinggi, apa saja isu-isu terbaru. Nah itu ada semua di media sosial maupun website resmi LLDT Wilayah 3.
Seperti itu. Jadi itu juga bisa jadi guidance juga ya bagi masyarakat untuk melihat perguruan tinggi ini sudah sejauh mana tata kelolanya begitu. Itu kan dilaporkan juga ya oleh LLDQ Wilayah 3 gitu ya. Iya, betul. Karena kembali lagi nih tugas dan fungsi LLDQ Wilayah 3 ini sesuai amanat Permendikbudristek 35 tahun 2021 kan adalah melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Nah, karena kami wilayah 3 berarti kan wilayah kerjanya DKI Jakarta ya. Seluruh perguruan tinggi negeri maupun swasta kami memiliki kewajiban untuk melakukan peningkatan mutu. Nah, karena memiliki fungsi dan tugas yang cukup berat tadi, nah kami juga dituntut nih untuk melakukan bagaimana pertanggungjawaban yang akuntabel dan transparan tadi, sehingga masyarakat bisa tahu baik untuk melihat kinerja LLDIKT sebagai instansi pemerintah maupun kinerja perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang ada di wilayah kerja kami. Seperti itu. Iya. Kinerja pendidikan tinggi ini sebenarnya dari beberapa sisi yang benar-benar harus masyarakat ketahui sih, Mbak, karena kan banyak orang nggak tahu, biasanya melihat sebuah pendidikan tinggi suka survei juga gitu ya, nanya, kamu kenapa sih kuliah di sini? Kejebak flyer katanya. Kejebak flyer mas katanya gitu. Oh iya gitu ya. Iya mas, ketipu flyer katanya. Loh bukannya emang bagus? Ya biasa aja sih katanya, meskipun flyernya bilangnya unggulan dan kemudian bla 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 lain sebagainya, tapi ketika mereka masuk kemudian mereka merasakan sendiri ya mereka bilang katanya B aja gitu. Nah ini nah sebenarnya ini gimana nih cara melihatnya kinerja pendidikan tinggi itu sendiri nih Mbak? Nah, kita juga mengharapkan sebenarnya walaupun informasi terkait itu kan sudah gampang ya masih diakses oleh seluruh masyarakat gitu, baik melalui website kementerian maupun LLDIKT Wilayah 3. Nah, sebenarnya kita juga mengharapkan ada partisipasi yang proaktif nih dari masyarakat apabila ada keraguan atau kegalauan ya, wah ini kalau anak saya mau masuk ke sini nih kira-kira aman nggak, atau bagaimana reputasi perguruan tinggi ini. Nah itu boleh, silakan kita bisa berkomunikasi baik melalui hotline kami maupun datang langsung ke kantor juga kami sangat welcome, karena memang LLDIKT Wilayah 3 memberikan layanan sepenuhnya terkait pendidikan tinggi di wilayah DKI Jakarta. Nah, salah satunya informasi yang biasanya setiap tahun kami selalu berikan dan memang kewajiban kami itu ada dalam laporan kinerja. Nah, laporan kinerja itu dinilai juga oleh kementerian apakah cukup memadai untuk mengungkapkan kondisi-kondisi dan data-data serta informasi yang ada pada tahun tersebut. Nah, kalau kita balik lagi tadi ke good governance itu, kita kan sekarang bukan eranya bukan eranya melihat hasil dari suatu kegiatan saja gitu, tapi kita juga menilai dari proses yang kita lalui untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, LLDIKT sangat memahami hal tersebut sehingga kami berusaha menjalankannya, berusaha berkinerja sebaik mungkin, dan alhamdulillah nih tahun kemarin 2021 itu kinerja kami dinilai A oleh kementerian. Luar biasa. Mudah-mudahan tahun ini kami bisa mempertahankannya, sehingga apa yang dapat mencerminkan hal tersebut dengan kinerja kami yang baik, tentunya kami mampu melakukan fasilitasi pendidikan tinggi yang baik juga untuk perguruan tinggi, sehingga nantinya impactnya kepada masyarakat dapat menikmati pendidikan yang bermutu buat anak maupun saudaranya. Nah itu
kami sangat concern dan memang menjadi kewajiban kami sebagai instansi pemerintah. Tapi kalau misalnya orang awam nih nanya gini kan, kalau kita membaca lagi nih temanya mewujudkan good governance gitu ya melalui akuntabilitas dan transparansi kinerja. Ini sebenarnya definisi atau makna yang lebih spesifik lagi terkait akuntabilitas dan transparansi kinerja ini tuh apa sih, Mbak? Oke. Nah, kembali ke LLDT Wilayah 3 sebagai instansi di bawah Kemendikbudristek ya Mas. Kita memiliki PR nih dari Mas Menteri. Seperti yang saya singgung tadi adalah peningkatan mutu. Nah, PR yang diberikan tersebut kan tentunya diikuti oleh dukungan anggaran yang berasal dari APBN. Kita tahu semua kalau APBN itu pastinya dari rakyat juga sebenarnya awalnya ya Mas. Nah, dengan kita menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN, di mana saat ini nih kami mengelola lebih kurang 330 miliar anggaran. Nah, kami tentunya harus akuntabel kan dalam menggunakan anggaran tersebut. Jadi anggaran tersebut memang dipakai sesuai dengan tugas dan fungsi kami tadi, yaitu peningkatan mutu. Tata kelola yang baik, kami sudah melaksanakan secara akuntabel, tentunya nanti kita laporkan secara transparansi juga kepada stakeholder, sehingga ujungnya nantinya adalah ya itu tadi tata kelola pemerintahan yang baik, di mana tidak hanya orientasinya kalau dulu kan money oriented banget ya, apa-apa itu lihat dulu anggarannya gitu. Kalau sekarang itu sudah paradigmanya sudah bergeser, bukan lagi berorientasi pada uang atau anggaran, tapi orientasinya adalah pada capaian atau hasil yang mampu kita capai. Sehingga kalau bisa nih malah adanya efisiensi anggaran gitu. Jadi tujuan tercapai, anggaran dapat kita tekan sebaik mungkin dan kita pertanggungjawabkan kembali kepada stakeholder. Seperti itu. Berarti ini lebih dari sisi LLDT Wilayah 3 begitu ya? Betul. Kemudian untuk sebagai acuan masyarakat ketika itu berhubungan atau punya relationship sama pendidikan tingginya, bagaimana nih kita melihatnya? Oke, nah nanti kalau misalnya masyarakat coba akses ke website kita, terus baca nih laporan kinerja kita, sebenarnya isi di dalamnya adalah capaian dari perguruan tinggi di bawah LLDT Wilayah 3 sendiri, Mas. Jadi tidak hanya melihat kinerja instansi saja, tapi kinerja instansi itu adalah meliputi kinerja atau kualitas dari perguruan tinggi yang ada di bawah wilayah kerja kami. Sehingga kalau misalnya kita lihat nih, masyarakat pengen tahu berapa sih jumlah mahasiswa yang lulus langsung bekerja kurang dari 1 tahun. Nah itu ada semua di laporan kinerja kami. Sehingga informasi itu sudah ada sebenarnya, tinggal monggo diakses oleh masyarakat. Dan yang pasti sangat kredibel ya, karena memang mendapat nilai A tuh dari Kemendikbudristek kan, LLDT Wilayah 3 ya. Jadi apa yang disajikan pasti bisa menjadi guidance bagi masyarakat untuk benar-benar menyeleksi. Misalnya ingin mengetahui informasi terkait pendidikan tinggi, yang mana nih perguruan tinggi yang mau dipilih misalnya gitu ya, Mbak. Nah, pertanyaannya sekarang untuk yang paling simpel gitu ya, apa sih yang harus diperhatikan oleh masyarakat ketika dia mau memilih perguruan tinggi yang bagus, yang berkualitas begitu, selain mungkin dia punya status unggulan gitu ya, mungkin ya, atau baik sekali begitu ya secara institusi. Kemudian di prodinya juga dia unggulan atau baik sekali begitu ya secara di prodinya. Kemudian tadi juga Mbak Vika bilang bisa melihat juga kayak indikator pengukuran dari lulusannya, profil lulusannya seperti apa gitu kan. Betul. Kemudian apakah mereka banyak yang langsung bekerja dengan reputasi dari profesi mereka yang bagus, atau mungkin hanya mungkin bekerja tetapi tidak punya satu jabatan yang lebih baik. Itu semua terekam semua ya di LLDT ya?
Di LLDikti menyajikan banyak informasi. Salah satunya seperti yang tadi Mas Bugi sudah sebutkan. Selain itu, kalau misalnya masih kurang nih, pengen mengetahui misalnya dosennya ada jumlah berapa, jumlah mahasiswa aktifnya berapa, itu mungkin bisa mengakses PDDikti ya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, itu juga umum, bisa diakses oleh siapapun, dan informasinya pastinya tentunya kredibel ya, bisa dipercaya. Nah, itu masyarakat silakan memanfaatkan semua informasi tersebut sebelum mungkin menentukan pilihannya mana yang terbaik dan cocok mungkin dengan kebutuhannya. PDDikti ini di bawahnya LLDikti atau terpisah? PDDikti ini merupakan sumber data milik kementerian, jadi itu terpusat, tapi itu mencakup seluruh perguruan tinggi se-Indonesia, baik negeri maupun swasta. Jadi lebih big data ya, datanya lebih besar cakupannya, tapi hak akses itu terbuka untuk masyarakat. Termasuk LLDikti juga menggunakan data-data tersebut begitu ya? Betul, betul. Iya. Ini menarik sekali ya, karena saya juga sambil belajar, nggak apa-apa ya. Ini kalau dikonversi berapa ya, 3 SKS ya Mbak Vika? Kuliah gratis ya, daripada nanti kalau bayar kan mahal ya. Mbak Vika lagi lecturernya kan. Baik, Mbak Vika, ini sudah jelas merupakan pencerahan bagi semuanya pastinya, apalagi memang LLDikti Wilayah 3 juga sudah mencerminkan institusi yang memang sangat kredibel untuk melayani masyarakat begitu, dengan berbagai informasi yang sesuai dengan temanya, akuntabilitas dan transparansinya begitu dijamin begitu ya, karena sudah mendapatkan nilai A juga. Mungkin ada closing remarks Mbak Vika untuk para pendengar terkait pencerahan hari ini, silakan. Oke, jadi sebenarnya untuk mencapai mutu yang baik bagi pendidikan tinggi kita, itu sebenarnya butuh partisipasi semua kalangan, tidak hanya kami instansi pemerintah, tentunya juga support dari masyarakat. Kami pun LLDikti Wilayah 3 selalu berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu, sehingga kalau jargon kami adalah dari Jakarta untuk Indonesia tentunya. Baik Mbak Vika, terima kasih banyak Mbak Vika atas waktunya menerangkan dan memberikan pencerahan. Jangan bosan-bosan menjadi narasumber kita ya Mbak Vika ya, untuk kita todong. Apalagi hari Minggu nih biasanya kan hari keluarga ya. Terima kasih sekali loh sudah mau diganggu sama Pro 1 RRI Jakarta. Salam hormat dan salam sehat untuk keluarga ya Mbak Vika. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Demikianlah bincang-bincang kami pendengar dengan Mbak Asri Vika Agusti SEMSAK yang merupakan Subkoordinator Perencanaan, Pemantauan dan Pelaporan LLDikti Wilayah 3 dengan tema mewujudkan good governance melalui akuntabilitas dan transparansi kinerja pendidikan tinggi. Jadi seperti itu Tris, jika kalian masih ragu dengan akreditasi perguruan tinggi kalian bisa cek di web PDDikti dan juga bisa ditanyakan langsung melalui hotline, atau kalian bisa langsung datang saja ke kantor LLDikti 3. Saya El dari podcast Potensi Kita. Sekian informasi kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam hangat.